Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai begin run, commit run, dan rollback. Oke, seperti apa sih itu begin run, commit run, dan rollback? Ya, kalau dalam pemrograman kan ada namanya transaction scope ya. Nah, ini juga ya ini transaction scope di SQL. Nah, ini paling enak dikombinasikan dengan bikin try dan bikin catch. Bikin try dan bikin catch kan sudah kita bahas ya kemarin. Oke, nah kita langsung saja nih praktekkan. Nah, misalkan di sini kita ada dua sintaks ya. Saya tambahkan nih. Misalkan kita ingin di sini update test transaction scope ya. Nah, misalkan kita kan kalau bikin try kita update nih satu, terus kita update yang kedua. Nah, ternyata di line yang kedua itu terkena error. Oke, ternyata di line kedua terkena error. Nah, lalu apa yang terjadi nih dengan line yang pertama? Line yang pertama sukses, berhasil dieksekusi. Tapi line yang keduanya error. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini, atau begini saja kita lihatnya ya. Jadi kita select yang pertama, terus kita proses, dan kita lihat hasil select terakhirnya seperti apa. Oke, nah kan select yang pertama ini ya. Customer name-nya masih customer 1 nih. Terus kita jalankan nih update. Kan berhasil tuh. Berhasil terupdate. Tapi di line sini, di line 10 ini gagal. Terkena suatu error. Yang ini masuk ke catch, lalu jalan lagi ke sini. Untuk menghasilkan select yang ini. Nah, berarti kan ini sudah terjadi ini update-nya. Nah, terkadang kan kita di dalam suatu store prosedur itu misalkan ada panjang nih sintaksnya, udah ada sintaks insert, update, terus ada delete ke table mana lagi. Nah, cuma di tengah-tengahnya ternyata ada error. Kita pengen semua yang sudah kita insert atau update atau delete tadi itu kena rollback gitu, balikin lagi, tolong jangan buat seperti itu, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan namanya begin run. Lalu kalau berhasil di sini commit run. Kalau error, di sini kita rollback. Nah, jadi tambahkan begin run di sini. Artinya kita mulai masuk ke transaction scope ya di sini. Lalu kalau misalkan kita jalan yang pertama, yang kedua, dan seterusnya, ternyata tidak ada error, maka dia sampai di commit run. Artinya transaksi kita sudah selesai di situ. Semua yang terjadi ini akan di-commit masuk ke database. Tapi apabila gagal, maka dia akan masuk ke catch nih. Ke catch ke sini, lalu dia akan rollback transaksinya. Rollback semua yang terjadi sebelumnya. Pokoknya ada error di dalam sini, dia rollback saja. Seperti itu. Oke, buat pembuktiannya kita balikin dulu ya data yang tadi. Copy aja. Oke, kita balikin datanya dulu ya. Kita balikin jadi customer 1 nih. Oke, udah balik ya ke customer 1. Nah, kita praktekkan nih. Kita praktekkan. Di sini kita sudah simpan begin run dan commit run. Lalu kita rollback. Oke, kita praktekkan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Customer 1. Nah, di sini tetap nih hasil terakhirnya tuh customer 1. Kenapa? Karena ketika masuk sini kan berhasil. Berhasil nih masuk jadi update ini. Tapi di sini gagal kena catch. Dia belum sampai mengeksekusi commit,
dia sudah kena catch, kelempar ke sini. Akhirnya dia ketemunya rollback. Jadi kalau pasangannya adalah begin run dan rollback, itu artinya tidak terjadi gitu. Gagal di rollback, dibalikin. Apalah bahasanya. Tapi kalau dia ketemunya begin run dan commit run, artinya transaksi ini selesai. Jadi di commitnya. Seperti itu kira-kira. Nah ini kita buktikan ya, kita temuin nih sama commit run. Berarti ini jangan dibuat error ya. Seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah hasilnya kan nggak ketemu catch nih. Dia nggak ketemu perintah rollback. Maka dari itu semua update-nya berhasil di commit. Customer name-nya terganti, birthday-nya terganti juga. Seperti itu kira-kira. Nah, paling tambahan dari saya, bikin run dan rollback ini bisa kita manfaatkan. Ini saya sering memanfaatkan ya. Untuk apa? Untuk misalkan gini, bikin run, rollback. Nah, kita pasang aja nih kayak gini. Bikin run, rollback. Buat apa? Biasanya di sini saya taruh nih execute apa? SP. Execute SP, saya pengen tahu nih hasil dari eksekusi SP saya udah benar atau belum tanpa merubah datanya. Jadi misalkan anggaplah ini tuh SP ya. Copy aja deh. Nah, ini kita kan belum sempat membahas SP ya, store prosedur. Jadi anggaplah ini SP. Update MS customer. Nah, ini kan sudah terupdate ya tadi. Misalkan kita update nih. Begini. Nah, jadi di sini tuh maksudnya saya pengen tahu prosedur yang di tengah ini udah benar atau belum. Tapi saya nggak pengen update datanya dulu. Yang penting saya pengen ngecek udah benar atau belum prosedurnya. Nah, kita bisa memanfaatkan bikin run, terus kita temuin sama rollback. Jadi seperti ini. Jadi kita cuma mau ngecek nih. Awalnya seperti ini kondisi datanya. Setelah itu kita jalankan nih suatu prosedur. Lalu kita lihat hasil dari prosedur itu sudah benar atau belum. Nah kalau kayak gini kan, oh iya udah benar nih prosedurnya. Nah berarti prosedur ini ya SP-nya ya udah nggak ada bugs lagi gitu. Tapi data aslinya itu tidak terupdate sama sekali gitu. Jadi ya itu kadang saya manfaatin untuk testing ya. Testing suatu SP, testing suatu query, saya biasa pakai bikin run dan rollback biar datanya nggak berubah. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.